Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati Pak Emil Salim Siregar SHMA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan memaparkan video tentang negara hukum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adrian Galang Saputra. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Andri Lubis sebagai pemateri keempat. Definisi negara hukum. Apa sih negara hukum itu? Ini saya akan menjelaskan apa itu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang tingkat pemerintahannya bersifat hukum. Negara hukum juga bersifat memaksa, tidak pernah memandang ras, suku, budaya, ataupun uang, kepentingan, kepentingan, hal dengan pasukan otoriti di wilayah. Serta ataupun lembaga yudikatif ataupun eksekutif harus diikuti dalam naungan negara hukum. Setiap lembaga ataupun kelompok yang ingin menciptakan atau merumuskan suatu kesepakatan harus menyampingkan hukum di dalamnya. Negara hukum juga memastikan ataupun memberikan kenyamanan, keselamatan, dan memberikan hak ataupun kewajiban kepada setiap warga negaraan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia. Hukum adat berkembang berdasarkan adat istiadat lokal dan kebiasaan masyarakat yang tidak ditulis. Kedua, pengaruh Hindu-Buddha. Pengenalan hukum tertulis lewat bacaan seperti Kitab Utara Manawa. Tiga, pengaruh Islam. Hukum Islam mempengaruhi adat, terutama di hukum keluarga, hukum waris dan agama. Empat, masa kolonial Belanda, pengenalan KUHP dan KUHP Perdata. Hukum menjadi bersifat diskriminatif antar golongan. Lima, pendidikan Jepang. Hukum Belanda tetap dipertahankan, tapi tidak bernuansa militer. 6. Masa kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum Indonesia. Hukum kolonial tetap digunakan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Masa reformasi. Masa reformasi berfokus pada demokrasi, KUHP. 8. Globalisasi. Globalisasi adalah penyesuaian hukum dengan tantangan modern seperti korupsi dan Selanjutnya, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan negara hukum dengan demokrasi. Negara hukum memastikan keadilan dan perbatasan kekuasaan, sementara demokrasi menjamin partisipasi rakyat. Keduanya bersama menciptakan pemerintahan yang adil. Selanjutnya, negara hukum memiliki 4 ciri-ciri negara yaitu sebagai berikut. Negara hukum memiliki 4 ciri negara yaitu negara polis, negara liberal, negara formil, dan negara material. Negara polis merupakan negara yang menganut pemikiran sistem monarki absolut yang dimana raja memiliki kekuasaan penuh terhadap rakyat, tetapi rakyat tidak memiliki hak untuk mengatur kekuasaan raja. Negara regular merupakan negara yang di mana lahir dari kekecewaan negara polis, sehingga peraturannya diganti yang awalnya menjadi pemerintahan raja dengan kekuasaan penuh, dengan rakyat tidak memiliki hak menjadi rakyat memiliki hak untuk memberi saran dan kritik. Ketiga, negara formil, di mana negara tersebut bisa disebut dengan negara demokrasi, yang di mana pengesahan dalam peraturan disahkan dalam bentuk undang-undang. Negara material merupakan negara perkembangan dari negara formil yang bersifat demokrasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang salah dalam penyampaian pemateri ataupun pembahasan kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.